Bacaan pertama terambil dari Kejadian 17 ayat 1 sampai 7, dilanjutkan ayat 15 dan 16. Kejadian 17 ayat 1 sampai 7, dilanjutkan ayat 15 dan 16. Ketika Abram berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, dan membuat engkau menjadi bangsa-bangsa, serta dari mula raja-raja berasal. Aku akan menetapkan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Ayat 15. Allah kemudian berfirman kepada Abraham, "Tentang Sarai istrimu, jangan lagi engkau menyebut dia Sarai. Sekarang namanya Sarah. Aku akan memberkati dia, dan dari dia juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Para raja bangsa-bangsa berasal dari dia." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan menyanyikan bersama-sama Mazmur 22 ayat 24 hingga 32. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. 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 Aku kan masyurkan namamu, memuji engkau di dalam jemaahmu. Hai semua anak cucu Yakub, muliakanlah Dia Tuhan Allahmu, dan gentarlah terhadap Tuhan. Hai yang takut akan Tuhan. Tuhan pun tak memandang hina kesengsaraan manusia yang tertindas. Ia tidak sembunyikan wajah bagi orang yang hina dan tertindas. Didengarnya juga teriakan yang meminta pertolongan.
memerintah bangsa-bangsa. Nasarku kan ku bayar semua di depan orang yang takut akan Tuhan. Ku memuji Tuhan dengan senang, kan ku puji dalam jemaah yang besar. Ujung-ujung bumi mengingatnya dan berbalik kepadanya, kan bersujud sembah padanya. Semua orang yang sombong di bumi kan berlutut semua di depannya. Semua orang yang turun dalam debu kan berlutut semua di depannya, yang tak dapat terus hidup. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Dan semua anak-anak cucu kan beribadah kepada Tuhan, akan mengisahkan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang, kan beritakan keadilan Tuhan pada bangsa yang kan lahir. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Bacaan kedua diambil dari Roma 4 ayat 13 sampai 25. Roma 4 ayat 13 sampai 25. Sebab janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa dia akan memiliki dunia bukan berdasarkan hukum Taurat, melainkan berdasarkan pembenaran melalui iman. Sebab jika mereka yang hidup dari hukum Taurat akan mewarisi dunia, sia-sialah iman dan batallah janji itu. Sebab hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itu, janji tersebut berdasarkan iman supaya sesuai dengan anugerah, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua seperti tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada." Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah
Walaupun ia menyadari bahwa tubuhnya sudah seperti mati, karena ia sudah berusia kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah mati. Namun terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah, serta berkeyakinan penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Itulah sebabnya hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata hal itu diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang terkasih, bacaan Injil kita diambil dari Markus 8 ayat 31 sampai 38. Markus 8 ayat 31 sampai 38. Yesus mulai mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, jika seorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah orang-orang yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang dan dalam kemuliaan Bapanya bersama-sama dengan malaikat-malaikat kudus. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Senang? Sukacita ya? Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan merenungkan tema hidup berdasar iman. Saya mau mengawalinya dengan pertanyaan. Apa yang perlu kita atau apa yang perlu dipersiapkan untuk membangun sebuah rumah? Hepeng, duit. Apalagi Bapak Ibu? Alat bangunan gitu ya, bahan bangunan gitu ya. Siapa lagi tuh? Yes, yang lain sebagainya begitu ya. Tetapi yang perlu dalam sebuah bangunan atau bangunan rumah kita adalah
pondasi, Bapak Ibu. Betul nggak? Di mana tempat tinggal kita gitu ya. Rumah yang dibangun itu pasti diawali dengan tentu ada tanahnya ya. Dan itu pasti membangun sebuah pondasi dulu ya. Bagaimana ketika membangun rumah, pondasi itu juga benar-benar diperhitungkan. Bagaimana kedalamannya gitu ya, besi yang digunakannya ketika membangun satu lantai, diameter besi yang dilakukannya, yang dibutuhkan berapa, kemudian 2 lantai dan sebagainya itu diperhitungkan. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya supaya bangunan atau rumah itu kokoh, kuat, dan bisa berdiri. Bapak Ibu bicara soal pondasi gitu ya, pondasi rumah kita. Begitu juga dalam hidup kita. Kita perlu memiliki pondasi. Tentu pondasi yang diharapkan adalah pondasi yang kokoh untuk kita bertahan dan kuat dalam menjalani hidup. Dan imanlah yang menjadi pondasi dalam hidup kita. Imanlah yang akan mempengaruhi bagaimana kualitas hidup kita. Dan imanlah akan menentukan bagaimana kita menghadapi kehidupan. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana tema kita hari ini, hidup berdasar iman, artinya kita harus mengidentifikasikan iman yang seperti apa yang harus kita miliki. Ketika kita beriman, sejatinya kita tidak lagi berpusat pada diri kita sendiri, melainkan kepada Kristus. From self-center to God-center. Dari egosentris ke teosentris. Dan dalam bacaan kita, Bapak Ibu, mari kita lihat bagaimana dari egosentris terus ke teosentris. Dari yang tadinya berpusat pada diri kita, kemudian berpusat pada Allah atau mengarahkan diri kepada Allah. Dalam Injil Markus yang tadi kita baca secara bersama adalah peristiwa kali pertama Yesus memberitahukan tentang penderitaan yang akan dialaminya. Lalu kemudian kita menjumpai bagaimana Yesus marah dengan apa yang dilakukan oleh Petrus. Yesus menegur Petrus dengan keras, "Enyalah iblis." Muridnya dibilang iblis loh Bapak Ibu. Padahal dia orang yang dekat gitu. Karena apa? Karena Petrus memikirkan apa yang dipikirkannya sendiri. Bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Si Petrus hanya berpusat pada diri sendiri. Bukan berpusat pada Kristus. Dan Bapak Ibu, Yesus marah karena rupanya Petrus yang menyebut dengan lantang bahwa Yesus adalah Mesias gitu ya. Kalau misalnya kita baca pasal sebelumnya, itu dengan jelas bahwa Petrus mengatakan engkaulah Mesias. Ternyata pemahaman yang dimiliki adalah pemahaman yang tidak sebenarnya tentang Mesias. Petrus memahami bahwa Mesias itu adalah raja yang akan berkuasa. Dia adalah raja yang menang, tidak akan menderita. Dan masih mengikuti konsep berpikir Yahudi pada masa itu. Dan Bapak Ibu, hal itu tidak sejalan dengan apa yang dikatakan Yesus dan yang akan dialaminya nanti. Bahwa anak manusia akan, tadi yang kita baca bersama, akan menderita, ditolak, dibunuh, dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Oleh karenanya Yesus mengatakan bahwa Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan hanya mengikuti pikiran manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, apa yang dilakukan Petrus adalah bagaimana gambaran di mana seseorang berpusat pada diri sendiri. Dan terlebih Petrus memahami bahwa ketika mengikut Yesus, ia akan hidup dalam kesenangan, bebas dari penderitaan,
bahagia, hal-hal yang diinginkannya terjadi. Tapi ternyata tidak bagi Yesus. Bahwa siapa yang mau mengikuti Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut aku. Artinya Bapak Ibu, ada penderitaan yang harus dialami, ada beban yang harus dipikul. Dan perkataan Yesus inilah yang dimaksud dengan dari egosentris ke teosentris. Dari yang tadinya berpusat pada diri sendiri, sekarang berpusat pada kehendak Allah. Begitu juga dengan iman yang harus menjadi pondasi hidup kita. Sepenuhnya kita harus mengarahkan diri kita kepada Kristus. Tidak ada iman yang tidak melakukan melalui jalan penderitaan. Sebagaimana yang Yesus katakan bahwa ketika mengikut aku, harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Tinggalkan ego kita dan bersedia menyangkal diri dan memikul salib. Dan Bapak Ibu, bicara soal mengarahkan kepada Kristus, bicara soal iman yang tidak ada iman yang melalui jalan penderitaan, itu pun yang kita lakukan, alami dalam kehidupan sehari-hari. Coba saya mau tanya ke Bapak Ibu, kapan Bapak Ibu butuh pertolongan Tuhan? Pada saat apa? Sakit, dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam tantangan. Kita memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, sembuhkan saya, jauhkan saya dari penderitaan, bebaskan saya dari penderitaan. Dan itulah Bapak Ibu, ketika kita bicara soal iman itu tidak terlepas dari yang namanya penderitaan. Ketika Bapak Ibu merasa sehat, karena kita pernah mengalami sakit. Ketika Bapak Ibu merasa bahagia, karena kita pernah mengalami kesedihan. Ketika Bapak Ibu merasakan sukacita, karena kita pernah mengalami bagaimana rasanya duka cita. Begitu juga Bapak Ibu dengan iman. Kita akan memiliki kedewasaan iman yang kuat ketika kita pernah mengalami penderitaan. Karena salib dan penderitaan itu bukti dari iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup berdasar iman artinya kita bersiap sedia. Bersiap sedia melalui jalan penderitaan itu. Sebagaimana iman yang dimiliki Abraham dalam bacaan yang tadi kita baca secara bersama-sama. Bukan suatu hal yang mudah dijalani. Banyak tantangan, banyak kesulitan yang Abraham rasakan. Tapi Abraham bersedia untuk menyerahkan diri sepenuhnya dan percaya kepada Allah. Dan kemudian berkat dari apa yang dilakukan Abraham itu, yang tadinya tidak mustahil di hadapan manusia, menjadi mustahil di hadapan Tuhan ya. Bagaimana akhirnya Allah menepati janjinya bahwa Sarah mengandung dan Abraham memiliki keturunan. Tidak lain Bapak Ibu bahwa itu hasil dari iman yang kokoh, iman yang kuat yang dimiliki Abraham. Oleh karena Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengarah kepada Kristus, artinya kita mau mengikuti perkataan Yesus. Menyangkal diri, memikul salib, dan ikut aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, bicara soal penyangkalan diri adalah hal yang tidak mudah kita lakukan. Seperti halnya Bapak Ibu coba lakukan hal yang tidak Bapak Ibu sukai. Bagaimana? Coba Bapak Ibu saya suruh Bapak Ibu untuk melakukan hal apapun yang Bapak Ibu tidak sukai. Bagaimana? Jalani Kak, tapi ya udahlah gitu karena disuruh gitu ya.
Karena sejatinya ketika hal itu tidak disukai gitu ya, kita enggan melakukannya ya. Ya melakukan tapi tidak sungguh-sungguh. Karena Bapak Ibu bicara soal penyangkalan diri, itu bicara soal bertolak belakang dengan sifat kedagingan manusia. Bagaimanapun manusia pada dasarnya memiliki sifat egosentris. Hanya mementingkan diri kita sendiri. Hanya mementingkan kenyamanan diri kita sendiri. Kesenangan diri kita sendiri. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita. Siap nggak kita menjalani kehidupan yang tidak lagi hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi menjalani kehidupan dengan memikirkan kepentingan Allah. Saya bukan bicara soal kita sudah lagi tidak mempedulikan kehidupan kita gitu ya, kepentingan kita. Bukan itu maksudnya. Kita tetap memperhatikan kepentingan kita, tetapi yang utama adalah kepentingan Allah. Dan sekarang kita dalam masa Prapaskah. Gereja kita ada namanya program aksi puasa. Saya mau tanya Bapak Ibu, gimana menjalaninya? Sudah dicentang-centang, diceklis-ceklis, ininya yang amplop, sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai gitu ya, apa yang kita tulis ini ya, komitmen gitu ya, terus kita centang, saya bisa, centang semua sampai sekarang hari keberapa ya? Ke 14, 25, 11 hari ya. Bagaimana Bapak Ibu menjalankan aksi puasanya? Ada tantangan enggak? Adalah Kak gitu kan. Apalagi kemarin misalnya kita waktu puasa hari itu kita puasa makan daging. Tapi hari itu McD lagi promo besar-besaran misalnya gitu. Itu tantangan gitu ya. Tapi saya tetap mau berfokus pada aksi puasa saya. Wah, itu keren Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bicara soal penyangkalan diri. Itulah kita harus dengan kuat menjalaninya. Dengan rendah hati. Banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tapi itulah cara kita menyangkal diri. Bapak Ibu, saya akan menampilkan sebuah video yang akan kita tonton secara bersama-sama. Oke, cukup. Pesan apa yang Bapak Ibu dapat dari video tadi? Kesetiaan. Dari video tadi berbicara soal bagaimana kesetiaan orang dalam memikul salib.
Tadi ada orang yang menggergaji salibnya ya. Karena salib yang dipikul berat gitu ya. Akhirnya dipotong, digergaji supaya ringan. Itu sama halnya dengan sifat kemanusiaan. Sifat kita. Seringkali kita tidak mau menanggung derita. Tidak mau hidup susah gitu ya. Kalau misalnya ada yang dipermudah, kenapa dipersulit? Tapi pada akhirnya ketika menjumpai jurang tadi, bagaimana? Kita bisa melihat bagaimana orang yang hanya mementingkan diri sendiri dengan apa yang melakukan yang dipentingkan, yang menjadi kepentingan Allah. Tadi ada jurang yang harus dilalui, tetapi orang yang memotong salib itu, dia tidak bisa melewatinya. Tapi dengan orang-orang yang setia, mengikul salib, memikul beban, dia bisa melewati jurang itu, sungai itu. Dan Bapak Ibu Saudara, seperti dalam bacaan kita hari ini, Yesus berkata dalam ayatnya yang tadi ke 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Ayat ini mau berbicara pada kita. Untuk apa kita memperoleh kesenangan? Untuk apa kita meroleh kenyamanan, ketenaran, popularitas? Tetapi pada akhirnya dunia itu tidak menyelamatkan. Kita seperti mengorbankan kekekalan demi kepuasan sesaat. Kita hanya mementingkan kepentingan kita, bukan kepentingan Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita jalani kehidupan dengan berdasar pada iman kepada Kristus. Karena dengan imanlah kita akan dengan berani melangkah dalam ketidakpastian. Siapa di sini Bapak Ibu yang tahu Bapak Ibu ke depannya akan seperti apa? Hidupnya akan seperti apa? Ada yang tahu? Sebagai manusia kita hanya merencanakan, betul ya? Hanya bisa merencanakan, tetapi apa yang terjadi di depan kita tidak tahu. Tetapi apa yang akan kita hadapi di depan? Kita akan dengan tegap melangkah, dengan yakin melangkah bahwa Kristus akan menyertai kita. Kristuslah yang ada di depan kita, sehingga dengan imanlah kita berani melangkah dalam ketidakpastian hidup yang kita hadapi bersama-sama. Dan ketika kehidupan kita yang kita jalani berpusat pada Kristus, penderitaan apapun yang akan kita hadapi bukan menjadikan hidup kita semakin rusak, Bapak Ibu. Bukan menjadikan hidup kita menjadi tak berdaya. Tetapi justru dengan penderitaan itu kita menjadi semakin kuat untuk menghadapi penderitaan-penderitaan lainnya. Inilah bukti dari iman kita kepada Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara, pertanyaan buat kita semua. Maukah kita dengan setia memikul salib kita? Mungkin beban salib yang kita pikul berbeda-beda. Tetapi maukah kita setia memikulnya? Ketika kita setia pada salib yang kita pikul, percayalah Bapak Ibu bahwa Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan. Dan Dialah yang akan berjalan bersama dengan kita. Sebagaimana Bapak Ibu kita membangun rumah, membutuhkan fondasi yang kokoh, yang kuat. Supaya ketika ada hujan, badai gitu ya, rumah kita tetap kuat, tidak roboh. Begitu juga dengan kehidupan kita. Mari jadikan iman sebagai fondasi hidup kita.
Sehingga ketika kita menghadapi segala pencobaan, tantangan, kesulitan, kan penderitaan yang membuat kita tidak berdaya. Tapi kita tidak roboh. Kita tidak menyerah. Tetapi kita akan kuat karena kita percaya bahwa Kristus akan bersama-sama dengan orang yang setia memikul salibnya. Oleh karenanya Bapak Ibu, dari egosentris ke teosentris inilah yang dimaksud dengan kehidupan iman. Bagaimana kita tidak lagi berpusat pada diri kita sendiri, tapi kita berpusat pada kepentingan Allah. Kita mengarahkan kehidupan kita kepada Allah. Dan percayalah bahwa Allah akan menyertai kehidupan kita semua. Dan Allah lah yang akan berjalan bersama-sama dalam kehidupan kita, dalam ketidakpastian hidup. Amin.